Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menjadi
Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, Yesusku, Yesusku yang ada di tatamu yang memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Puji Tuhan, kita akan bersorak dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mengatakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Yes. Dan sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh,
kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita sambut sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, yes. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, 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 mulia namanya. Sekali lagi. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Bapa. Kalau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan buat kami adalah karya keselamatan yang luar biasa, yang tidak dapat ditandingi oleh perbuatan-perbuatan manusia apapun atau perbuatan-perbuatan siapapun. Karena kami tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang besar, rencana yang dahsyat, rencana yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Kalau Tuhan memberikan kami pengetahuan untuk mengerti rencana Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah pewahyuan Tuhan, itu adalah belas kasihan Tuhan. Karena tanpa pengertian dari Tuhan, kami tidak akan mungkin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu ya Bapa, pimpin kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus itu yang selalu mencerahkan kami. Itu yang selalu menuntun kami. Itu selalu yang membuka pikiran dan wawasan kami. Itu yang selalu membuka hati dan kepekaan kami. Biarlah kami selalu mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami, berbuah berlipat-lipat kali ganda. Kuasa firman-Mu bekerja, sehingga mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Mereka yang berbeban berat diberi kelepasan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami masalah persoalan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Mereka yang mengalami persoalan-persoalan diberkati, dipulihkan, dan ditolong oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan dan terpujilah Kristus. Saudara, seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa hari ini saya akan melanjutkan khotbah, dan khotbah saya ini adalah bagian dari bagaimana kita mempersiapkan pembekalan untuk rekan-rekan yang saat ini akan dibaptis. Oleh karena itu apa yang kami sampaikan ini adalah bagian dari dasar-dasar iman Kristen. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan, dan tema saya kali ini adalah dipanggil untuk diselamatkan. Kalau minggu yang lalu kita sudah bicara tentang apa yang menjadi rencana Tuhan, ditetapkan di dalam kairosnya Tuhan, dipilih di tengah dunia ini, karena kita diciptakan di tengah dunia ini. Karena itu Tuhan kemudian mengenal kita. Pengenalan Tuhan kepada kita adalah meterainya. Saya sudah bicarakan pada minggu yang lalu. Kemudian saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Itulah yang akan kemudian kita pelajari hari ini. Tapi kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa yang pertama, prinsip dari dasar keselamatan. Jadi kita akan bicara terlebih dahulu prinsip dasar keselamatan itu apa. Yang kedua, kita akan bicara tentang panggilan keselamatan itu. Dan yang ketiga, kita kemudian akan bicara tentang aspek-aspek keselamatan. Karena itu saudara, kita mulai dulu dengan prinsip dasar keselamatan. Mari kita mulai dengan apa itu keselamatan. Keselamatan itu berasal dari bahasa Ibrani, yasa. Jadi kalau kita bicara keselamatan, maka kata
keselamatan itu bahasa Ibraninya yasa. Secara harafiah, yasa itu dapat diartikan menjadi terbuka atau bebas, atau keselamatan atau kemenangan, kesejahteraan atau kemakmuran, atau pertolongan. Jadi yasa itu secara garis besar artinya saya kemudian simpulkan dengan 4 definisi. Yang pertama berarti menjadi terbuka atau bebas. Oleh karena itu saudara, kalau kita baca dalam perjanjian baru, maka Tuhan Yesus itu suka sekali berbicara tentang kalau kita percaya kepada Dia, kita merdeka. Rasul Paulus juga memberitahukan kepada saudara bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Kalau anak yang memerdekakan kita, maka kita betul-betul menjadi orang yang merdeka. Karena keselamatan itu artinya menjadi terbuka atau merdeka. Apa yang sebelumnya tertutup, apa yang sebelumnya terselubung, apa sebelumnya tidak terlihat, dikungkung oleh kegelapan, saat ini terbuka. Terbebaskan, menjadi bebas. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang keselamatan, kita sedang berbicara tentang kemerdekaan manusia yang diberikan oleh Tuhan. Tolong bilang kiri kananmu, kamu adalah orang-orang merdeka. Katakan sekali lagi, kamu adalah apa? Orang-orang merdeka. Saudara, ketika kita percaya Yesus, kita harus yakin bahwa kita ini orang merdeka. Orang merdeka itu artinya apa? Orang merdeka itu artinya orang yang bebas dari semua intimidasi si jahat. Ketika di dalam dirimu ada intimidasi, aduh Pak, kayaknya saya sakit ini karena kutuk nenek moyang. Saudara sudah dimerdekakan oleh Yesus. Nggak ada lagi kutuk yang bisa mengikat saudara. Karena ketika Yesus menyelamatkan kita, Dia memerdekakan kita dari semua kutuk itu. Dari semua kuasa kegelapan. Dia memindahkan kita menjadi orang merdeka dari kerajaan kegelapan. Dipindah dalam kerajaan anaknya, kerajaan terang. Jadi kalau kita bicara bahwa saudara adalah orang yang diselamatkan oleh Yesus, jangan ngomong kutuk-kutuk terus. Saudara sudah diselamatkan, sudah dibawa keluar, tapi pikiran saudara masih di dalam perbudakan. Bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Tapi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka selalu ingat Mesir, ingat makanan di Mesir, ingat bawang di Mesir, ingat daging di Mesir. Pikiran mereka pikiran Mesir. Tubuh mereka sudah keluar, tapi pikirannya masih di tanah perbudakan. Saudara, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, tubuh, pikiran, hati, jiwa, roh kita harus merdeka. Katakan sama-sama, aku orang merdeka. Aku sudah merdeka. Dibebaskan dari kutuk dan dosa. Saudara harus yakin dan percaya. Karena arti keselamatan adalah menjadi terbuka atau bebas. Yang kedua, yasa itu artinya keselamatan atau kemenangan. Jadi kalau kita berbicara bahwa Yesus menyelamatkan kita, kita menerima keselamatan, itu artinya kita menjadi pemenang. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa kita lebih dari apa? Pemenang. Saudara, Paulus ketika mengatakan itu, dia ingin membandingkan orang yang kemudian dalam perlombaan menang. Sukacita mereka ketika menang itu luar biasa. Dia bersusah payah, berlelah-lelah meraih kemenangan.
Tapi firman Tuhan bilang kita lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Karena bukan kita yang bersusah payah saudara. Tapi kita diberi kemenangan oleh Raja segala raja. Oleh pemenang dari segala pemenang. Kemenangan yang dia miliki dikasih kepada saudara. Dan saudara menikmati kemenangan itu. Karena itu kita lebih dari pemenang. Ini luar biasanya. Jadi kalau saudara itu berkata, saya sudah diselamatkan oleh Yesus, maka karakter pemenang harus ada dalam diri kita. Kita bukan orang yang mudah dikalahkan, mudah jatuh, mudah menyerah. Tidak. Karakter kita, mental pemenang. Maju. Apapun yang terjadi kita percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan buat saya. Maka itu saya bergerak maju. Saya tahu kekalahan ini cuma sementara. Apa yang saya alami bukan selamanya. Maka saya akan bergerak maju. Saudara, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus melewati padang gurun. Tapi padang gurun bukan tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tujuan Tuhan membawa mereka masuk tanah perjanjian. Masuk ke tempat yang Tuhan tetapkan. Tapi mereka harus melewati padang gurun. Padang gurun itu cuma tempat sementara yang mereka lewati. Ketika hidupmu saat ini sedang mengalami masalah. Ketika engkau mengalami pergumulan, ingatlah apa yang Tuhan kerjakan buatmu. Ingatlah yang Tuhan ingin saudara nikmati. Yaitu apa? Kemenangan. Saudara mungkin berkata, tapi hidup saya begini Pak. Ini susahnya ini Pak. Udah menahun. Susahnya ini nggak ada tanda-tanda akan selesai. Saudara, ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan, karena ini perjanjian lama, karena itu saya ingin bicara dalam konteks itu. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka mereka melewati apa yang disebut dengan Yare. Yare itu adalah kondisi, keadaan yang nggak bisa ditebak ujungnya. Saudara diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ada satu waktu Tuhan izinkan kita dalam satu kondisi di mana kita nggak bisa tahu ujung dari persoalan kita. Kita nggak bisa tahu ujung dari masalah kita. Kalau kita ada dalam kondisi ini, engkau tidak bisa tahu saat ini, engkau tidak bisa tebak ujung dari persoalanmu, ujung dari pergumulanmu, ujung dari apa yang sedang engkau alami hari-hari ini. Maka firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, yang pertama ingat bahwa yang Tuhan tentukan adalah kemenangan. Jadi ketika engkau nggak bisa melihat ujungnya, lihatlah apa yang Tuhan berikan, kemenangan. Pertama. Yang kedua, karena engkau dan saya tidak bisa melihat ujungnya, maka kita perlu Tuhan. Yang apa? Menggendong kita. Yang membawa kita, yang memimpin kita, yang menuntun kita. Karena tanpa Tuhan, saudara nggak akan menemukan ujung kemenangan itu. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan. Hanya dengan itu, saudara, kita akan bergerak sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Hanya dengan begitu saudara akan menjadi orang-orang yang memiliki mental pemenang. Karena kalau saudara tidak melihat tujuan yang Tuhan berikan dalam hidupmu sebagai seorang pemenang, engkau tidak bergerak bersama dengan Tuhan, engkau tidak digendong oleh Tuhan, engkau tidak didukung oleh Tuhan, maka kita akan dipukul oleh gelombang masalah dunia ini. Kita akan terhempas. Karena kita nggak bisa melihat masalah akan datang seperti apa.
Tapi dalam iman kita harus percaya bahwa Tuhan yang menjanjikan kemenangan itu, Dialah yang menyelamatkan kita. Tolong katakan, Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan memberi kita kemenangan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkanmu? Kalau saudara percaya, saudara juga harus percaya bahwa Tuhan yang sama yang memberi engkau keselamatan, Dia juga memberi engkau dan saya kemenangan. Yang ketiga, saudara, keselamatan itu artinya, yasa itu artinya kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi kalau kita berbicara tentang kita diselamatkan, maka kita diberikan jaminan untuk hidup sejahtera dan makmur. Kalau kita bicara tentang hidup sejahtera dan makmur, ini bukan cuma bicara persoalan materi. Kita bicara tentang kesejahteraan itu adalah persoalan-persoalan yang saudara lebih dari materi. Yaitu apa? Saudara merasa cukup, secara emosi saudara melimpah. Ini artinya orang sejahtera. Orang yang sejahtera, saudara, bukan berlimpah harta, kekayaan, kemudian dikatakan, oh hidupnya sudah sejahtera. Karena banyak orang yang berlimpah kekayaan, dia nggak merasa nikmat, dia nggak merasa sejahtera, dia nggak merasa bahagia, dia nggak merasa sukacita, malah ketakutan. Kalau saudara itu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya sudah diselamatkan, maka kita harus percaya bahwa jaminan kesejahteraan itu Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, saudara, yasa itu artinya pertolongan. Jadi kalau kita berbicara tentang kita diselamatkan oleh Tuhan, itu artinya saudara berkata bahwa saudara ditolong oleh Tuhan. Bahwa ada pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata jalannya buntu, saya ingin katakan kalau engkau percaya diselamatkan, berarti ada pertolongan. Ketika engkau merasa tidak melihat pertolongan, tidak melihat jalan, sebagai orang yang percaya sudah diselamatkan oleh Yesus, engkau harus beriman, ada pertolongan. Tolong tepuk kiri kananmu dan katakan, ada pertolongan. Amin. Jangan takut, ada pertolongan. Jadi saudara, kalau saudara ingin kemudian berkata, saya percaya Yesus, sudah diselamatkan. Itu artinya saudara beriman, ada pertolongan. Jadi jangan cuma bilang, percaya Yesus Pak, nanti masuk surga. Oh, enggak. Di dunia, Tuhan siapkan pertolongan. Dalam hidupmu, Tuhan siapkan pertolongan. Karena Dia adalah juru selamatmu. Saudara, dalam bahasa Yunani, keselamatan itu berasal dari bahasa atau kata soteria. Soteria ini artinya menyelamatkan yang pertama. Yang kedua, melepaskan. Dan yang ketiga, sehat tanpa cacat atau sempurna. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang soteria, kita sedang bicara tentang Tuhan yang bertindak menyelamatkan. Jadi ada keselamatan dari Tuhan. Selalu ada keselamatan. Ada keselamatan dari Tuhan. Ketika engkau berkata, usaha mati. Enggak, usahamu diselamatkan. Kalau engkau berkata, keluarga saya hancur. Enggak, ada keselamatan. Kalau engkau berkata, tidak ada pertolongan. Enggak, ada keselamatan. Kenapa? Karena soteria itu artinya apa? Menyelamatkan. Menyelamatkan, ada pribadi yang selalu menyelamatkan kita. Ada pribadi yang selalu menyelamatkan kita. Ketika engkau hari-hari ini merasa sendiri, ingat baik-baik firman Tuhan ini. Ada pribadi yang menyelamatkanmu. Ada pribadi yang menyelamatkan hidupmu. Ada pribadi yang menyelamatkan pekerjaanmu. Ada pribadi yang menyelamatkan bisnismu. Ada pribadi yang menyelamatkan usahamu. Ada yang pribadi yang menyelamatkan karirmu. Ada pribadi yang menyelamatkan hidupmu. Itu artinya soteria. Menyelamatkan.
Yang kedua, soteria itu artinya apa? Melepaskan. Melepaskan, kita dilepaskan oleh Tuhan. Sama seperti Yasa dibebaskan, maka soteria pun artinya dilepaskan. Dan yang ketiga, saudara, sehat, sempurna. Wow. Karena itu ketika Tuhan Yesus hadir, salah satu tanda yang dikerjakan oleh Yesus adalah mujizat kesembuhan. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia menyembuhkan orang yang tidak dapat pertolongan. Bahkan firman Tuhan pernah berkata bahwa ada seorang yang meleleh darahnya 12 tahun, seorang wanita. Dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk berobat, tapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Semua kekayaannya sudah dia habiskan supaya dia sembuh, tapi dia tidak mendapatkan pertolongan. Tetapi Yesus kemudian melihat dia. Dia bertemu dengan Yesus. Dia cuma jumpai Yesus. Maka dia menerima kesembuhan itu, kesembuhan yang sempurna. Wanita yang meleleh darah itu sembuh, tidak lagi meleleh darah. Dia mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia memberikan kesembuhan yang sempurna. Kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita, Dia sembuhkan kita sempurna, saudara. Kalau saudara mungkin datang berobat ke dukun, aduh, nggak ada yang sempurna di situ. Nggak ada. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kita kesembuhan yang sempurna. Oleh karena itu kita harus mengerti. Kita harus memahami, saudara, masalah ini. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengerti masalah ini, kalau kita nggak mengerti apa yang dimaksud dengan keselamatan, saudara tuh nggak bakalan mengerti apa yang saudara terima dari Yesus. Oleh karena itu minta Roh Kudus untuk menjelaskan kepada saudara bahwa keselamatan dari Tuhan itu luar biasa. Apa yang saudara butuhkan dari keselamatan itu, saudara minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada saudara, memberikan kekuatan kepada saudara, memberikan pewahyuan kepada saudara. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan itu. Karena ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia ingin supaya kita tahu apa yang Dia kerjakan buat saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, yang dimaksud dari keselamatan itu adalah tercapainya satu kondisi atau satu keadaan manusia yang percaya, yang dipenuhi dengan kebahagiaan, damai sejahtera dalam setiap aspek, baik secara fisik atau jasmani maupun secara rohani. Jadi kalau kita bicara tentang kita adalah orang-orang yang diselamatkan, itu artinya saudara dan saya diberikan oleh Tuhan keadaan atau kondisi yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan damai sejahtera dalam semua aspek. Tuhan limpahi kita dengan semua kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu, mari kita lihat. Apakah manusia itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Kalau kemudian arti keselamatan itu di situ, apakah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Apakah manusia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri? Apakah manusia bisa sampai kepada level itu? Saudara, kondisi manusia saat ini adalah manusia yang dipenuhi dengan dosa. Dosa telah menjadi beban bagi manusia. Dosa telah mengkungkung kehidupan manusia. Dosa telah memenjarakan kehidupan manusia. Karena itu Rasul Paulus berkata, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sebab upah dosa adalah maut. Siapa yang bisa membatalkan hukum maut dalam hidup manusia? Nggak ada, saudara. Manusia sudah menjadi tawanan dosa. Siapapun manusia itu, firman Tuhan bilang,
tidak ada manusia yang benar. Tidak ada manusia yang kudus. Semua telah kehilangan kemuliaan Elohim. Semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Sudah rusak gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia. Sudah rusak kualitas yang Tuhan pertama kali ciptakan manusia dengan kualitas ilahi. Rusak. Karena itu manusia nggak mungkin lagi sampai kepada standar yang Tuhan inginkan. Saudara, prinsip-prinsip dasar keselamatan yang harus kita pahami. Yang pertama, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia yang berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan menggambarkan, nanti saudara lihat, saudara baca Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 menggambarkan kondisi manusia sebelum mengenal Yesus dengan 4 istilah. Sekali lagi, saudara, dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 digambarkan bagaimana kondisi manusia sebelum mengenal Yesus. Jadi saudara dan saya sebelum mengenal Yesus, inilah kondisi kita. Yang pertama, dalam Roma 5 ayat 6 kita disebut dengan istilah lemah. Lemah dalam bahasa Yunani astenon. Astenon itu artinya cacat, tidak bertenaga. Jadi saudara, kondisi kita sebelum mengenal Yesus adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, orang-orang yang tidak memiliki tenaga, bahasa lainnya letoy. Jadi saudara dan saya ini lemes aja bawaannya. Saudara pernah nggak? Saudara tuh lemes saja, aduh Pak, lemes malas ngelakuin sesuatu, aduh lemes Pak, mau jalan aja lemes. Saudara bisa bayangkan orang yang modelnya lemes. Gimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Bawa diri aja udah berat. Hidupnya aja udah jadi beban hidup. Pernah nggak saudara ngalamin keadaan ini? Aduh Pak, mau mati aja rasanya. Aduh Pak, aduh udah susah hidup saya Pak. Aduh Pak, habis. Inilah kondisi manusia sebelum mengenal Yesus. Disebut dengan istilah astenon. Dia lemah, dia tidak bertenaga, tidak memiliki gairah, tidak memiliki kemampuan, tidak lagi ada keinginan untuk hidup. Inilah kondisi manusia. Yang kedua saudara, Roma pasal 5 ayat 6 disebut dengan durhaka atau huper asebon. Saudara, kata huper asebon ini artinya tidak bermoral saudara, tidak beradab. Jadi manusia itu firman Tuhan katakan dia adalah huper asebon. Saudara tahu huper asebon itu, kata huper itu juga sama dengan kata hyper. Misalnya ada istilah hypermart. Nah, hyper itu, wah, hyper itu artinya apa? Hyper itu lebih. Jadi hyper lebih. Kalau dalam bahasa Ibrani itu gadol, besar. Saudara, jadi pernah ada orang nanya ke saya dulu, anaknya kelas berapa? Saya bilang, oh masih, dulu kan kalau TK orang suka bilang kelas 0. Oh kelas 0. 0 apa? Nah lo, 0 besar. Nah ini besar sekali. Saudara, jadi kata huper asebon itu artinya tidak beradab, tidak beriman. Dia itu huper asebon, berlimpah dengan apa? Dengan kejahatan. Nggak ada standar moral. Jadi keadaan kita adalah orang-orang yang kemudian nggak punya lagi standar moral, standar nilai, standar iman. Nggak peduli lagi masalah iman, nggak peduli lagi dengan firman Tuhan, nggak peduli dengan semua. Inilah kondisi manusia sebelum mengenal Yesus. Yang kemudian yang ketiga dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8.
keadaan manusia disebut berdosa atau hamartolos. Hamartolos itu artinya melimpah dengan dosa atau penuh dengan dosa. Jadi saudara dan saya ini sebelum mengenal Yesus adalah orang-orang yang melimpah dengan dosa. Artinya apa? Saudara dan saya adalah produsen dosa. Kita bukan cuma orang berdosa, tapi kita memproduksi dosa. Orang yang kemudian memproduksi dosa, bagaimana kemudian bisa dikatakan nggak berdosa? Ketika dia berkata dia nggak berdosa, justru dia sedang memproduksi dosa. Karena itu hati-hati saudara. Ketika kita berkata, oh saya benar, saudara sedang memproduksi ketidakbenaran. Ketika saudara berkata saya tidak berdosa, saudara sedang memproduksi dosa. Karena di dalam daging ini dosa itu berkuasa. Oleh karena itu saudara, ketika kita tidak mengenal Yesus, ketika kita jauh dengan Yesus, maka kita disebut hamartolos. Kita disebut berdosa, melimpah dengan dosa. Yang keempat saudara, ada istilah dalam Roma 5 ayat 10 sampai 11. Yaitu ektros. Ektros itu artinya selalu berseteru atau senang berkelahi atau tidak mau hidup damai. Jadi orang yang sebelum mengenal Yesus bawaannya sukanya nggak mau hidup damai. Kalau saudara sudah kenal Yesus, maka mari hidup damai. Jangan lebih suka berseteru daripada berdamai. Orang-orang yang lebih suka berseteru daripada berdamai, walaupun dia mengaku dia itu Kristen, maka dia tidak menjalankan apa yang disebut dengan keselamatan dalam Kristus. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus, itu artinya posisi kita sudah dipindahkan. Dari hamartolos, dari ektros itu kita sudah dipindahkan saudara. Dari berseteru, suka berseteru, memproduksi dosa kita dipindahkan. Oleh karena itu, tanpa Yesus, manusia tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan keselamatan dan juru selamat untuk menyelamatkan hidupnya. Semua manusia membutuhkan keselamatan. Semua manusia membutuhkan juru selamat karena nggak bisa menyelamatkan. Dengan usahanya nggak bisa. Dia mau juru selamat, menjadi juru selamat, tapi keselamatannya salah. Oleh karena itu, orang yang percaya Yesus, dia menemukan keselamatan. Dia menemukan juru selamat. Karena dia diberi keselamatan oleh Tuhan. Dan Yesus menjadi juru selamat buat hidupnya. Oleh karena itu saudara, karena kita sudah percaya kepada juru selamat, maka harus saudara pahami, Yesus adalah pusat dari keselamatan. Kalau yang pertama tadi manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri, manusia harus ada juru selamat, membutuhkan juru selamat, maka selanjutnya Yesus adalah pusat dari keselamatan. Yesus adalah pusat dari keselamatan, artinya apa? Yesus adalah keselamatan itu, Yesus adalah pemberi keselamatan, dan Yesus adalah pribadi yang mengerjakan keselamatan. Jadi kalau kita bicara Yesus adalah keselamatan, Yesus adalah pusat keselamatan, maka saudara harus tahu bahwa Yesus bukan bawa barang, bukan bawa objek yang disebut keselamatan. Tapi Yesus adalah keselamatan itu. Dia bawa dirinya sendiri. Oleh karena itu kitab Ibrani menggambarkan bahwa dia itu adalah domba itu yang dipersembahkan di hadapan Bapa itu oleh siapa? Oleh imam. Siapa imam itu? Dia sendiri. Jadi dia adalah imam
membawa domba yang tidak bercacat, yaitu dirinya sendiri. Dia imam mempersembahkan dirinya sendiri sebagai domba yang tidak bercacat. Oleh karena itu saudara, Yesus itu bukan membawa keselamatan. Dalam artian membawa barang, membawa objek, membawa sesuatu yang disebut keselamatan. Bukan. Yesus membawa dirinya karena dia adalah keselamatan. Jadi dalam Yesus itu ada keselamatan. Kenapa? Karena dialah keselamatan itu. Yesus yang membawa keselamatan itu, yaitu dirinya sendiri yang dia bawa untuk keselamatan saudara. Dia beri atau dia kenakan keselamatan itu buat saudara dan saya. Ini luar biasa Tuhan kita. Saudara, Tuhan Yesus itu bukan cuma kemudian memberi saudara keselamatan. Saya kasih contoh saudara. Misalnya Tuhan Yesus kemudian ambil barang misalnya, Tuhan Yesus ambil, kemudian Tuhan Yesus bilang, nih saya kasih ke kamu. Enggak. Bukan begitu saudara. Tapi Tuhan Yesus itu datang. Saudara bisa bayangkan siapakah saudara dan saya? Tuhan Yesus beri dirinya. Dengan cara apa? Dia kenakan keselamatan itu. Saudara dan saya itu adalah orang-orang yang disebut oleh firman Tuhan. Kita telanjang. Aib kita terlihat. Kita cacat. Kita tidak sempurna. Tapi Tuhan kemudian datang. Dia kenakan jubah itu. Apa itu? Itu darahnya sendiri. Dia kenakan kepada saudara dan saya untuk apa? Untuk mencuci semua aib kita. Untuk membersihkan semua dosa kita. Dia bersihkan saudara. Dia kenakan kepada kita. Dia memberi keselamatan. Dia memberikan dirinya sendiri. Dia kenakan dalam hidupmu. Kenakan dalam hidupku. Tuhan yang mengenakan itu buat saudara dan saya. Itu bukan usaha kita. Karena itu firman Tuhan bilang, tidak ada haknya kita memegahkan diri. Yang bisa kita lakukan hanya terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Karena yang mengerjakan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia kerjakan keselamatan buat saudara. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatan. Ayat 13-nya. Karena Tuhan yang mengerjakan itu di dalam kamu. Baik keinginan maupun apa? Perbuatannya. Jadi saudara dan saya disuruh kerjakan keselamatanmu. Bagaimana mengerjakan keselamatan? Karena keselamatan itu sudah Tuhan kerjakan di dalammu. Baik keinginan untuk melakukan kebenaran. Baik keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Semuanya Tuhan kerjakan di dalam kita. Keinginan ada dalam kita. Dan kita tinggal bergerak mengerjakan itu. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan itu di dalam kita, kalau bukan Tuhan yang menaruh keinginan itu dalam kita, maka kita tidak bisa mengerjakan keselamatan, saudara. Oleh karena itu di dalam Yesus kita harus ingat bahwa keselamatan yang kita peroleh pusatnya adalah Yesus. Artinya apa? Keselamatan itu adalah Yesus itu sendiri. Dia memberi, mengenakan keselamatan itu kepada kita. Dan Dia yang mengerjakan keselamatan itu buat kita. Karena itu Yesus pusatnya, bukan diri kita sebagai pusatnya. Jangan terlalu GR, saudara. Kalau saudara bisa hidup benar hari ini, saudara bisa ada di dalam kehendak Tuhan. Itu bukan karena kekuatanmu, tapi itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara dan saya hanyalah orang-orang lemah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang suka berseteru. Saudara dan saya adalah orang-orang yang selalu memproduksi dosa. Itulah keadaan kita. Karena itu Yesus mengerjakan semuanya buat kita.
Yesus adalah keselamatan artinya. Keselamatan bukanlah objek atau benda yang dibawa oleh Yesus. Tapi keselamatan itu adalah diri Yesus sendiri. Yesus adalah keselamatan. Yesus yang membawa keselamatan itu buat kita. Yesus yang mengenakan keselamatan itu buat kita. Tanpa Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus yang menukar saudara, menukar kegagalanmu dengan keberhasilanmu, menukar ketidakmampuan kita dengan kemampuannya. Ditukar itu saudara. Karena itu dikatakan kita telah ditebus. Dia tukar ketidakmampuan kita melakukan kebenaran. Dengan apa? Dengan kemampuan Dia. Ini luar biasanya Tuhan kita. Oleh karena itu kalau kita bilang amal kita aduh seperti kain kotor di mata Tuhan. Ibadah kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Kalau kita bisa beribadah, itu karena Tuhan yang memberikan keinginan dalam hidup kita. Karena itu jangan kemudian saudara menghakimi saudara-saudara yang lain yang mungkin belum bisa beribadah bersama. Tapi mari kita mengajak mereka. Kita memberitahukan kepada mereka. Kita mengajak mereka untuk kembali. Ayo menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Jangan ancam-ancam. Saudara, koministri ini mengajarkan kita percaya Yesus bukan karena intimidasi. Kita percaya Yesus bukan karena ditakut-takutin masuk neraka. Enggak. Kita percaya Yesus karena kita mau menikmati kelimpahan di dalam Tuhan, kepenuhan dalam Tuhan, kasih karunia dalam Tuhan. Kita mau menikmati semua itu karena Tuhan sudah berikan semua itu kepada kita. Oleh karena itu, kita harus ingat Yesuslah yang memberi kita keselamatan. Yesus memberi keselamatan artinya Yesus mengenakan keselamatan bagi kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata bahwa Yesus menebus kita dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, Yesus membawa tubuhnya sendiri sebagai ganti tubuh kita yang berdosa. Perhatikan saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 51 dikatakan, Yesus mengenakan atau memakaikan tubuhnya untuk menjadi tubuh kita. Ini luar biasa. Tubuh kita adalah tubuh dosa. Tapi tubuh Yesus adalah tubuh kebangkitan. Tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Yesus mengerjakan keselamatan buat saudara dan saya artinya. Yesus mengerjakan keselamatan atau Yesus bertarung. Yesus itu bertarung saudara. Untuk kita. Itulah yang Yesus kerjakan bagi keselamatan kita. Saudara, ada beberapa ayat tapi karena waktu kita terbatas. Dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena itu kalau kita bicara tentang keselamatan dalam Yesus. Yesus itu paket komplit saudara. Paket komplit yang diberikan oleh Bapa di sorga buat saudara dan saya.
Tuhan sudah kasih. Tapi herannya saudara, kita itu merasa bahwa anugerah dari Tuhan itu kurang kalau nggak melibatkan perbuatan kita. Kalau tidak melibatkan kebenaran kita, kita susah terima. Ini manusia kayak ayam. Saya tuh waktu pulang di Manado, jadi saya kemudian tinggal di kebun, dan kemudian di kebun kakak saya itu ada ayam, saudara. Jadi ada ayam-ayam kampung banyak. Jadi saya kemudian ambil jagung. Saya tebar tuh jagung. Wah, saudara di rumah kalau punya ayam, coba saudara ambil jagung ya. Tapi ayamnya dilepas. Saudara ambil jagung, lempar di tanah ya. Nanti jagung itu akan dimakan si ayam. Ayam makan atau makan? Ketok-ketok dia patok. Tapi setelah itu dia cakar. Jagung yang tinggal dipatok, dicakar, ditimbun sama dia. Sama si ayam. Setelah ditimbun sama si ayam, dia kemudian cakar lagi. Setelah dia cakar lagi, dia lihat jagungnya. Dia makan dengan senang hati. Nah, saudara dan saya kan bukan ayam. Keselamatan sudah Tuhan berikan, tinggal tinggal percaya, terima, percaya saja. Terima, percaya saja. Terima, percaya saja firman Tuhan. Terima firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jangan saudara kemudian merasa lebih hebat dari Tuhan. Seolah-olah Yesus yang kemudian mengerjakan keselamatan buat saudara kurang mantep. Jadi saudara harus tambah dengan perbuatan-perbuatan. Aduh. Saudara tinggal terima. Katakan sama-sama. Terima keselamatan. Terima. Percaya. Kerjakan. Ulang. Terima. Percaya. Kerjakan. Ulang. Terima. Percaya. Kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Buat kasih karunia. Buat anugerah. Buat firman. Yesus Tuhan kami yang luar biasa. Yesus Tuhan kami yang ajaib. Yesus Tuhan kami yang dahsyat. Dia memberi yang terbaik buat kami. Karena itu saat ini kami percaya. Kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Buat semua saudara yang mengikuti program hari ini. Mari sama-sama katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus Kristus menyelamatkan hidupku. Yesus Kristus membebaskan hidupku. Yesus Kristus yang membersihkan semua dosa-dosaku. Aku diselamatkan oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam keluarga saya. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, aku telah disembuhkan. Oleh darah Tuhan Yesus, aku telah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sobat Home Ministry, dimanapun Anda berada, khususnya buat Sobat Home Ministry yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk dibaptis, mari kita terima keselamatan dari Tuhan. Percaya, jangan ragu, tetap teguh. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Memberi kemenangan buatku. Memberi kemenangan buatku. Aku lebih dari orang-orang yang menang. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak
digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai
Sobat Home Ministry, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya persilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tempat tinggalmu. Tuhan memberkati pekerjaan, karir, bisnis, dan semua usahamu. Tuhan memberkati tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari berkata bersama saya, amin. Sobat Home Ministry, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Dan sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.